Itu pun jasadnya kada dimakan oleh bumi, padahal sudah 46 tahun. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah bahwa tanah kada akan makan, kada akan menyentuh akan jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa bil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yabla minal insan kullu syai' illa 'azman wahida wa huwa 'ajbuz dzanb wa minhu yurakkabul khalqu wa huwa a'ni ajbaz dzambi azmun saghirun nahwal khardalah fi akhir faqri sulbi yanbutu minhu al-insan bi qudratillah min haitsu yanbutu zar'u ba'da ma tumtaru 'alaihim matarun ghazir tushbihul maniyya yuqalu lima'iha al-hayawan yartafi'u fawqahum 12 dhira'a wa asluhu min tahtil 'arash wa bisababihi yambutuna bi amrillahi lahum summa yunfahu fihim arwahuhum bi amrillahi ta'ala ila akhir. Makna daripada kalam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Artinya manusia yang di dalam kubur, jasad yang ada dalam kubur itu akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Ujung tulang ekor adalah sebuah tulang kecil sebesar biji sawi yang terletak di ujung tulang punggung dengan kekuasaan Allah. Jadi kulit, daging, tulang, belulang dalam kubur itu dihancurkan. Namun di dalam tiap-tiap kubur itu ada tersisa daripada manusia. Tubuh manusia yang hancur itu adalah ajbuz zanab, artinya ujung tulang ekor, andaknya di bawah tulang sulbi. Terkecuali jasad-jasad yang tidak hancur di dalam kubur itu adalah seperti ajsadul anbiya, jasadnya para nabi. Nah itu utuh sampai nanti hari dibangkit mereka itu. Rambutnya, dagingnya para nabi itu beberapa tahun pun di alam kubur itu kada terganggu. Rasulullah bersabda, artinya bumi tidak akan memakan ajsadul anbiya, jasadnya para nabi. Dan lagi yang tidak dimakan bumi adalah ajsadus syuhada, jasad orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Itu pun jasadnya kada dimakan oleh bumi. Banyak kejadian-kejadian yang dikisahkan di dalam kitab-kitab sejarah tentang keutuhan jasadnya para syuhada itu. Di antaranya di Uhud itu ada beberapa orang syuhada Uhud yang mati dalam perang Uhud itu, antara lain Ammar bin Jamuh lawan Abdullah bin Ammar. Mereka dikubur di suatu tempat.
Mereka adalah gugur sebagai syuhadanya Uhud, dikubur. Kemudian sesudah 46 tahun, kenapa ada banjir besar menghantam, membongkar kubur-kubur yang ada itu. Ternyata jasadnya Ammar bin Jamuh dan Abdullah bin Ammar ini masih utuh beserta baju-bajunya, beserta darah-darah yang ada waktu mereka syahid fisabilillah itu. Padahal sudah 46 tahun. Demikian pula yang terjadi di kota Madinah. Waktu itu dinding kubur Rasulullah itu rabah, terbongkar. Nah, kemudian ada kelihatan batis masih utuh. Lalu sahabat ini ribut, batis barangkali itu batis Rasulullah. Ini sudah masa berpuluh-puluh tahun sudah wafatnya Rasulullah. Barangkali itu batisnya Rasulullah. Lalu ada salah seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar berkata, itu lain batisnya Rasulullah, itu batis kakiku Umar bin Khattab. Aku pinandu itu batis kakiku. Nah, padahal sudah berpuluh-puluh tahun Umar bin Khattab ini dikubur di situ. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah bahwa kada akan makan, kada akan menyentuh akan jasadnya para anbiya, dan kada akan memakan jasadnya para syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Kemudian lagi ada hadis yang mengatakan orang-orang yang hidupnya sebagai muadzin, hidupnya dihabiskannya menjadi tukang azan di masjid atau langgar, dan azannya itu muhtasib, artinya kada berupah. Dengan sukarela ini menjadi muadzin di suatu langgar atau masjid tanpa diupah. Bertahun-tahun dia jadi muadzin sampai akhirnya meninggal dunia, itu pun juga jasadnya kada akan dimakan bumi. Ada hadis yang mengatakan demikian.